kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari kita sambut Sang Raja Damai bagi seluruh umat manusia. Dia lahir bagi kita semua, memberikan keselamatan. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Bagimu Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi para penebus.
Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik di dalam hidup kami Yesus. Karena Engkau Tuhan kami ada sampai saat ini. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami Yesus. Bahkan Kau rela mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kelahiran-Mu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah kan mengawal, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapati jalan kehidupan, takkanlah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, oh, karena kita yang menderita, oh, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal, dari hukuman
Puji nama Tuhan, jemaat IHK dimanapun Anda berada. Hari ini kita memperingati Natal. Nah, Natal kali ini adalah Natal yang sangat berbeda, saudara-saudara. Saya juga merasa bahwa sebetulnya bagaimana di dalam hati, ya. Tetapi kita harus memiliki suatu hikmat di dalam persoalan ini. Kalau kita tidak memiliki hikmat, ya namanya berarti kita adalah menentang satu persoalan, ya, mengundang sebuah masalah. Nah, itu sebabnya saya juga minta maaf sebagai gembala dan semua pengurus IHK, baik itu IHK Taman Palem Jakarta Barat, IHK Kota, IHK Bandung, dan IHK Bogor. Kita belum bisa mengadakan ibadah tatap muka, tetapi tetap kita mengadakan Natal dengan cara yang seperti ini. Saya tahu dan saya percaya berkat Tuhan tidak akan pernah membeda-bedakan kepada kita semuanya, dan pasti kita juga akan dilawat oleh Tuhan. Itu sebabnya saya akan ajak saudara untuk tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu supaya Natal ini walaupun dalam keadaan yang seperti ini, tetapi Tuhan tetap melawat kita semuanya. Tundukkan kepala, saya mau berdoa buat kita semuanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah Natal seperti ini, kami mengadakan, oh haleluya, perayaan di mana Engkau mengasihi kami, Engkau berinovasi, Engkau menebus kami, bahkan Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, Engkau juga melawat kami. Pemberitaan firman dalam beberapa menit ke depan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, kali ini Natal yang sangat berbeda, yang tadi saya berkata, ya saya memberikan satu judul di dalam renungan Natal kita, yaitu adalah inovasi, terobosan percepatan meraih berkat Tuhan. Ya saudara-saudara, Natal di tengah pandemi ini bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan, tetapi kita harus ada satu upaya, ada satu inovasi, ada persoalan, lalu kita berpikir, lalu ada satu pendekatan yaitu namanya adaptasi, lalu kemudian ada sebuah akselerasi percepatan untuk membuat inovasi, ya, satu terobosan supaya bagaimana dalam masa-masa seperti ini kita tetap menerima anugerah Tuhan, kita tetap menerima berkat Tuhan. Yang mau menerima anugerah dan berkat Tuhan, katakan yes, haleluya. Nah, itu sebabnya saudara, saya mau mengajak saudara membaca satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini tidak asing lagi buat kita, dan saya mau buktikan bahwa inovasi itu ternyata adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Katakan sama-sama, rencana Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini memang sepertinya ayat yang sudah terbiasa bagi kita, bahkan merupakan ayat hafalan. Nah, saudara tahu bahwa sebetulnya ayat ini adalah sebuah ayat di mana Tuhan itu sedang berinovasi. Bagaimana caranya dia menebus manusia. Bagaimana caranya dia menyelamatkan ciptaannya. Karena kejatuhan manusia di Taman Eden itu merupakan sebuah kesedihan tersendiri bagi Allah. Allah berupaya. Sampai saudara lihat bagaimana upayanya Tuhan. Ya, maka ini persoalan. Saya tidak berkata Tuhan sedang terkena masalah. Tidak. Tetapi manusia sedang mengalami persoalan, ya. Dan Allah itu mendekatkan diri kepada manusia dengan cara apa? Tuhan memberikan hukumnya, ya. Kalau lihat ada 10 perintah Tuhan, ya, tetapi ternyata manusia tidak mampu melaksanakan. Saya mau berkata, Tuhan itu adalah Tuhan yang berubah. Ada orang berkata, Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan ada lagu lama berkata, Allahku luar biasa, dia tidak pernah berubah. Memang, tapi saya mau beritahu, caranya Tuhan
mengasihi manusia itu berubah, polanya berubah. Muatannya sama, Tuhan mau menyelamatkan manusia. Ya, maka itu muncul ayat yang ke-16 dari Yohanes pasal yang ketiga. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, ya, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal dan seterusnya. Supaya apa? Kita yang percaya tidak binasa, ya. Dulu orang kalau mau selamat itu sukarnya luar biasa. Bahkan ada yang diberi nama Pak Slamet, Bu Slamet, ya. Saudara-saudara, tapi saya mau katakan, walaupun namaku, namamu selamat, tetapi kalau enggak terima Tuhan Yesus, engkau tidak selamat. Ya, nah ini merupakan satu inovasi, terobosan Allah. Ya, saya mau beritahu ya apa itu sebetulnya inovasi itu ya. Inovasi adalah terobosan ya dari hasil pengembangan suatu usaha dalam rangka menciptakan pembaharuan. Jadi Allah itu juga memperbaharui. Kan dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Allah memang bekerja dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, sekarang hari ini Allah tidak bekerja di masa lalu, tetapi Allah bekerja hari ini, berjalan ke depan bersama dengan kita, berinovasi. Nah itu saudara, jadi inovasi itu adalah pembaharuan agar apa? Kita bisa menjawab sebuah tantangan. Ya, apa itu tantangan? Persoalan, pergumulan, ya, supaya lebih simpel, supaya lebih mudah dipahami, dan supaya apa? Kalau sudah lebih mudah, lebih gampang dipahami, maka yang terjadi adalah percepatan keselamatan, percepatan berkat itu terjadi atas kita semuanya. Amin. Seringkali saya juga berkhotbah tentang Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan mencari manusia dibandingkan dengan manusia mencari Tuhan. Ya. Manusia mencari Tuhan sukar sampai menyiksa diri, sampai harus mengorbankan sesuatu hanya untuk berjumpa dengan apa? Tuhan penciptanya. Apakah bisa? Saya mau berkata, kalau Tuhan kehendaki tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi kalau sudah membandingkan bagaimana Allah mencari manusia, Alkitab berkata, bumi itu tumpuan kakinya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mencari ciptaannya yang namanya manusia, saya kira akan jauh lebih mudah Tuhan mencari manusia. Tuhan berinovasi, menyatakan kemuliaannya. Tuhan berinovasi, menyatakan dirinya dalam persoalan manusia yang sebetulnya diciptakan segambar dengan Tuhan, memiliki kemuliaan Tuhan, hubungan dengan surga itu ya lancar, saudara-saudara. Tapi karena dosa, maka kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan berinovasi. Jadi peristiwa Natal itu adalah inovasi Tuhan terhadap manusia. Makanya inovasi itu penting, saudara-saudara ya. Jadi ketika kita melihat akan inovasinya Tuhan, ya, maka kita harus berinovasi. Lalu berikutnya saya tulis, sudah kalau lihat di PowerPoint saya dikatakan, jadi kalau Natal itu adalah inovasi dari Allah untuk menyelamatkan manusia, saudara lihat sebelumnya ada 10 perintah Tuhan, manusia tidak sanggup, ya, tidak ada yang sempurna mengerjakan 10 perintah Tuhan, bahkan dipakai untuk saling menghakimi perintah ini, ya. Bahkan dipakai untuk apa? Saling menunjuk satu dengan yang lain, kesalahanmu ini, kesalahanmu bertentangan dengan hukum yang ke ini dan seterusnya, sehingga yang terjadi justifikasi, saudara-saudara. Maka Allah berpikir, ya, lalu karena begitu besar itu tadi, ya, kasih Allah kepada manusia, sehingga muncul, ya, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu inovasinya Tuhan. Jadi untuk kita mencapai sebuah kemuliaan, keselamatan itu diringkes oleh Tuhan, dibuat simpel oleh Tuhan. Hanya kita percaya dan dibaptis, maka kita akan diselamatkan. Itulah berita Natal yang pertama. Dalam inovasi Tuhan, Tuhan mempercepat ya karya keselamatannya kepada kita semuanya. Kepada jemaat-jemaat IHK dimanapun engkau berada. Kalau hidupmu diselamatkan, maka berkat itu juga akan Tuhan limpahkan dengan cepat
datang ke dalam kehidupanmu, ya, kepada keturunan-keturunanmu, sampai keturunan-keturunan berikutnya. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Lalu Tuhan juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini juga inovasi. Orang mau ke surga sukar, ya. Bahkan dikatakan ya harus ya menderita, harus melakukan ini dan itu. Ya. Tetapi ada sebuah jalan, ya, yang mempermudah semuanya itu. Allah berinovasi. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kamu percaya kepada aku, kalau kamu melewati jalan yang bernama Yesus Kristus Tuhan, maka bukan hanya kamu masuk surga, tapi di dunia ini, hidupmu juga diberkati, mengalami percepatan berkat. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ya, jadi inovasi itu adalah bukti bahwa Allah memenuhi atau menggenapi janjinya. Janji yang mana? Kalau sudah lihat di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-46, ayat yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini karya Tuhan. Ini janji Tuhan. Maka tugas kita hanya percaya saja masuk dalam inovasinya Tuhan. Amin. Nah, itu berita Natal ya di masa pandemi seperti ini. Lalu berikutnya yang terakhir ya. Jadi inovasi itu adalah terobosan percepatan meraih berkat Tuhan. Di samping namamu dicatat di kitab kehidupan, diselamatkan Tuhan. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan putus asa. Jangan menjadi orang malas. Ya, jangan menjadi orang yang mudah menyerah dengan keadaan. Anda harus beradaptasi dengan sebuah persoalanmu. Memahami persoalanmu. Ada banyak orang hidup tidak memahami persoalan. Ya, pokoknya. Sudah beradaptasi, ada persoalan apa dalam hidup saya. Kenapa yang lain diberkati kok saya tidak diberkati? Kenapa yang lain disembuhkan kok saya belum disembuhkan? Cari masalahnya, akar masalahnya di mana. Ya, itu namanya adaptasi. Lalu setelah itu berakselerasi. Ya. Bukan saudara ngikut dosa, tetapi mempercepat gimana caranya mempersiapkan sebuah inovasi atau terobosan. Ya, termasuk di dalam bisnis Anda. Termasuk di dalam pekerjaanmu. Kalau saudara tidak berinovasi, ya, menghadapi masa-masa sukar seperti ini, saudara akan tergilas oleh zaman. Yang lain diberkati Tuhan, kita hanya gigit jari. Ini gigit jempol. Ya. Isapan jempol saja. Perhatikan ya, maka kita harus jadi orang yang jangan putus asa, jangan mudah menyerah, mau belajar. Ya, belajar itu harus seimbang. Ya, belajar kitab suci, belajar Alkitab, ya, lalu juga belajar pengetahuan-pengetahuan yang lain. Saya tidak menghendaki jemaat IHK menjadi jemaat yang pincang. Pengetahuan kitab sucinya tinggi, ya, luar biasa. Tapi pengetahuan sekulernya rendah. Sehingga yang terjadi apa? Suka ngeroh. Ya, itu juga tidak wajar. Atau lagi, pengetahuan sekulernya cukup tinggi sekali. Ya, tapi pengetahuan Alkitabnya rendah cetek sekali. Sehingga semua kalau perlu mau dibayar dengan uang. Ya, sampai modelmu seperti beruang. Saudara, nggak bisa. Jadi kita berinovasi dalam segala hal. Lebih pintar daripada anak-anak dunia. Kitab Amsal pasal yang ke-22, ayat yang ke-29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Kata cakap ini pintar, pandai, diberkati dalam pekerjaannya. Ya, di hadapan raja-raja orang itu akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina dina. Saya tambahi dina. Ya. Jadi kalau orang pintar, orang bermartabat, orang punya bukan harga lagi tapi nilai. Orang itu akan duduk bersama dengan orang-orang yang terhormat, akan dihargai hidupnya. Ya, dia memiliki nilai yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Kalau mau berinovasi, kalau mau belajar. Makanya berita Natal di tengah-tengah pandemi saat ini supaya kita ya bisa mempercepat terobosan meraih berkat Tuhan,
Ya, kita harus belajar. Katakan sama-sama belajar. Setelah belajar, praktek. Ya, jangan hanya pinter tetapi tidak mau praktek, itu juga percuma. Lalu yang kedua, ya, gimana caranya supaya kita menerima inovasi ya dan terobosan percepatan janji Tuhan atau percepatan berkat Tuhan itu cepat kita alami. Yang kedua adalah miliki kehidupan doa dan penyembahan yang lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Supaya engkau mendapatkan hikmat. Ketika kita mendapatkan hikmat, maka hikmat itu akan memberitahu kepada kita bagaimana caranya kita berinovasi. Ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir, jangan saudara hidup di masa lalu. Ya. Ada banyak orang yang hidup di masa lalu. Dulu kamu enggak tahu, dulu saya hebat. Kamu dulu enggak ngerti, dulu saya ganas. Dulu kamu enggak ngerti, dulu saya melayani luar biasa. Pertanyaan saya, sekarang kamu jadi apa? Lalu, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, sekarang kamu jadi apa? Saudara masih mau tetap bahasa Jawanya ngeyel. Ibadah offline begitu. Mengunjungi satu persatu begitu lalu saudara berkata, iman akan mengalahkan segalanya. Kalau Tuhan kehendaki, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau Anda sombong dengan imanmu, engkau akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, tinggalkan masa lalu, duduk dengan Tuhan. Ngomong apa yang harus aku kerjakan. Ya, masuk dalam masa barunya Tuhan, yaitu masa inovasi. Dalam hal apa? Dalam hal ibadahmu, dalam hal apa? Penyembahanmu, ya. Lalu berikutnya miliki komunitas yang benar, miliki komunitas yang sehat secara jasmani dan rohani. Jangan Anda miliki komunitas yang tidak sehat di era-era pandemi seperti ini. Kamu ngerti tidak itu gereja itu tutup itu karena begini. Kamu ngerti tidak itu kemarin, ya, saudara, sudah ketinggalan kereta api. Amin. Belajar. Ya, memiliki komunitas yang baik. Bahkan enggak boleh kumpul-kumpul. Ada aplikasi-aplikasi, ada Zoom meeting, ada live streaming, ya, ada segala macam sudah bisa membentuk sebuah komunitas sehat. Amin. Membahas firman Tuhan, bagaimana caranya. Membahas bagaimana berbisnis, membahas bagaimana mengalami anugerah Tuhan. Itu caranya menghadapi hari-hari seperti ini. Gunakan teknologi dalam hal-hal yang rohani. Gunakan teknologi dalam hal-hal jasmani. Jangan ketinggalan. Ya, jangan jadi orang Kristen ngertinya hanya iman, berkat, iman, berkat. Tapi enggak pernah bergerak, enggak pernah berupaya, tidak pernah belajar. Ini yang saya sampaikan ya di hari yang bahagia ini. Ya, di hari Natal. Saudara, judulnya inovasi, terobosan, percepatan, meraih berkat Tuhan. Itu tadi ada 3. Jangan putus asa, jangan malas, jangan menyerah dengan keadaan, terus belajar, adaptasi, lalu akselerasi, lalu inovasi, ya, lalu ya saudara harus pinter. Kalau orang pinter itu duduk dengan orang-orang terhormat. Lalu yang kedua, miliki sikap doa yang sungguh-sungguh, ya, sebelumnya sudah sungguh-sungguh, ini lebih sungguh-sungguh lagi. Duduk dalam hadirat Tuhan, dapat hikmat, nanti dapat inovasi. Lalu jangan suka hidup di masa lalu. Hiduplah hari ini, tatap ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Pasti kita semua akan mengalami terobosan, meraih berkat Tuhan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sebagai gembala gereja IHK, saya menyampaikan juga minta maaf ya selama tahun 2020 ini mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan kami para pengurus, baik itu di pusat atau di cabang-cabang kami. Saudara, yang penting hati kita tulus seperti Tuhan mengasihi kita, tulus apa adanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kita hamba-hambamu, anak-anakmu, umat-umatmu sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pesan Natal ini membuat kami lebih hidup di dalam kehidupan kami. Kami akan menyongsong masa depan dengan inovasi-inovasi yang baru. Supaya berkat-Mu turun atas kami. Karena ternyata inovasi itu adalah cara-Mu. Engkau mengasihi kami karena juga inovasinya Tuhan. Tinggal kami percaya saja, hanya kami percaya saja menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka kami diselamatkan.
Itu janjimu. Kami imani, kami percaya. Berkati umatmu dimanapun berada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam penyalaan lilin. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan lilin Bapak Ibu di rumah. Kemudian Bapak Ibu Saudara nyalakan lilinnya. Dan sementara lilin yang sudah dinyalakan Bapak Ibu Saudara angkat di atas kepala Bapak Ibu sekalian. Sambil kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Betapa hebat kuasanya. Betapa luar biasanya apa yang Dia lakukan bagi kita di momen Natal saat ini. Till He appear and the soul felt its worth, a thrill of hope, the weary world rejoices. For yonder springs a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night when Christ was born. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan sehingga kita bisa merayakan Natal hari ini. Bapak di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus bagi kami, lahir ke dunia menjadi penebus dosa bagi kami, memulihkan kami, memberikan percepatan di dalam diri kami sehingga tahun ini kami bisa berinovasi untuk kami lebih mengasihi Tuhan, lebih lagi hidup bagi Tuhan dan memuliakan nama-Mu dalam setiap bidang kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, terima kasih untuk Natal saat ini, biar semua pujian, semua kemuliaan hanya kami berikan bagi-Mu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama berkata amin. When Christ was born. Shalom, GIC Bogor mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2021. Semoga dalam Natal terus tinggal di hati kita dan menerangi semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami Gembala GIC IHK Kota mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Rakyatkan dan diabolis, gereja taman malam mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun 2021. Masuk dalam tahun inovasi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera. Shalom Jemaat IHK yang dikasihi Tuhan. Kali ini ibadah dan perayaan Natal kita sangat berbeda ya. Dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Yang mau tidak mau kita harus mengubah cara kita semua dalam beribadah, beraktivitas dalam pelayanan maupun menjalankan setiap kegiatan di dalam pekerjaan kita. Perubahan dibutuhkan bukan hanya agar kita bisa bertahan, tetapi dikatakan bahwa perubahan itu juga supaya kita bisa survive dan diberkati. Karena itu tema Natal kita adalah inovasi.
terobosan percepatan meraih berkat Tuhan. IHK Taman Palem dan semua jemaat menyampaikan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Shalom seluruh jemaat IHK dimanapun Anda berada. Natal kita tahun ini mengambil tema yaitu inovasi, terobosan percepatan untuk meraih berkat Tuhan. Nah, inovasi itu perlu tindakan. Terobosan itu perlu tindakan. Seperti tindakan yang Tuhan lakukan, Allah Bapa kepada kita melalui peristiwa Natal ini, yaitu memberikan Yesus Kristus bagi kita. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman ini menunjukkan bahwa Allah melakukan inovasi untuk manusia. Bukti tindakan kasih-Nya kepada manusia agar semua manusia diselamatkan dan menjadi sarana untuk kita mengalami percepatan meraih berkat Tuhan, terutama keselamatan. Mengapa inovasi? Karena amal dan perbuatan kita, kata kitab Titus pasal 3 yang kelima, tidak menyelamatkan kita. Mengapa inovasi? Karena kalau kita datang ke tempat-tempat keramat, tempat ritual pun kita tidak diselamatkan. Hanya karena inisiatif Allah, karena inovasi Allah, maka kita semua diselamatkan melalui Yesus Kristus. Saya, Pastor David Ari, beserta seluruh jemaat IHK Kota mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Sebagai orang yang percaya, ya, sebagai orang yang beriman, kita harus tekun di dalam pengharapan kita, di dalam kita menanti janji Tuhan, ya. Karena apa? Waktu kita menanti janji Tuhan, itu adalah salah satu kunci, ya, utama di dalam kita berinovasi, di dalam kita menerobos agar kita bisa cepat meraih janji dan berkat Tuhan. Ya, di dalam Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, ya, karena besar upah yang menanti. Ya, jangan pernah kita melepaskan kepercayaan kita. Karena apa? Ada sesuatu upah yang besar akan menanti di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Ya, mungkin Natal tahun 2020 ini, ya, memang sangat berbeda, ya, dengan Natal-Natal yang lalu, ya. Tetapi dengan inovasi, ya, yang berbeda juga, maka di dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya akan menikmati yang namanya berkat dan sukacita yang dari Tuhan, bahkan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Kiranya tahun 2020 Natal hari ini, ya, memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Saya sebagai gembala jemaat gereja GKI IHK yang di Bandung, ya, staf pengurus dan semua jemaat yang ada menyampaikan selamat hari Natal dan tahun baru. Kiranya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Natal adalah kabar sukacita. Natal adalah kabar gembira. Sebab telah lahir Sang Juru Selamat dunia. Natal adalah momen yang kita nanti-nantikan bersama untuk bisa berkumpul keluarga, berkumpul dengan teman-teman dan sahabat, berbagi keceriaan, berbagi sukacita. Namun situasi kondisi pandemik yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita membuat semua itu seolah-olah sirna. Seluruh penggiat gereja berusaha berinovasi sedemikian rupa untuk bisa menyelenggarakan ibadah perayaan Natal seperti yang kita lakukan saat ini. Situasi pandemik membuat semua orang menjadi takut. Lukas 2 ayat 10 dan 11 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetap percaya dan jangan takut. Terus melangkah maju sampai engkau masuk pada acceleration-nya Tuhan. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab Dia sanggup mengalahkan segala ketakutanmu. Masuk pada acceleration-nya Tuhan, dan percepatan kemuliaan Tuhan itu digenapi di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Saya Vila Arase dan keluarga besar IHK Bogor mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang menyaksikan kami beribadah. Tuhan memberkati pekerjaan kami, kesehatan kami, bahkan keluarga kami, masa depan kami. Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat gereja IHK, di mana kami boleh melayani dan kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan berkati gereja ini, Kau pakai gereja ini untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati setiap gembala pelaksana, gembala yang di Jakarta, Mangga 2, Bogor, bahkan di Bandung Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, semua jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak punya pengharapan, Tuhan berikan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami. Bila berkati setiap pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai jajaran yang paling rendah Tuhan. Tuhan berkati mereka, bila mereka boleh bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat, tim medis yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan sukacita, berikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami, dan tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong hidup kami. Kami percaya hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami akan menerima berkat yang datangnya dari Engkau sendiri. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK dimanapun engkau berada. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, dan menjadikan kita kepala, bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK dan selamat Natal. God bless you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings of Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy